Kan kita selama ini misalnya, oh kalau nggak setuju sama pemilu kita golput lah gitu ya, kita nggak ikut. Tapi kayaknya nggak ngaruh ya kepada hasil pemilunya. Tapi tetap harus ada di situ ya. Iya, tapi kan dalam sistem pemilu presiden kan nggak ngaruh ya. Iya, kalau mau berapa yang kalau setiap hari ruang 28 itu kampanyen LBP kan udah pasti ngaruh juga. Bagaimana? Ininya mekanisme hukumnya gimana, Mas? Emang bisa Iya, bisa mau boykot. dibatalkan jadi hasil pemilunya gitu kalau? Ya nggak ada pemilu, artinya balik pada Lah tetap lagi Pak Jokowi yang pimpin. lah. Jadi 3 periode. Iya, kalau nggak ada Kalau pemilu nggak ada ya. pemilu artinya kekacauan terjadi. Kudeta bisa tuh masuk tuh. Ya bisa aja kalau lu berani lu kudeta. Kalau kekacauan terjadi, harga-harga tambah naik. Iya. Jadi tambah Chaos kacau. dong. Kalau chaos masyarakat yang Ya korban. boleh kalau begitu, mari kita rame-rame dukung pemilu yang curang, kan gampang. Hai para noise. Jangan lupa untuk Subscribe channel YouTube Noise sekarang juga. Dan kalau mau dengerin versi lengkapnya, Dengerin hanya di aplikasi Noise. 3 opini terhadap 3 berita. di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Ya udah kita tidak usah masuk ke pemimpinnya ya. Tapi cikal bakalnya gitu loh. Apa yang harus dibenahin untuk mendapatkan nih pilihan yang ideal gitu. Bukan Maksimal. Iya, pilihan Ya, yang maksimal. Pilihan yang Iya. maksimal. Itu Desain sistemnya ada yang ya, perlu diganti. harus seperti apa gitu untuk kita bisa menyajikan kepada rakyat nih, silakan pilih untuk Iya, mendapatkan yang memang. maksimal. Kalau mau dapat yang maksimal, mulai dari yang paling minimal. Apa yang minimal itu? Basic dari yang minimal, kompetisi bebas. Jadi nggak boleh ada barrier to entry. Iya. Threshold itu membuat orang nggak bisa maksimal. Kan gitu kan? Iya. Jadi bikin nol, nihil sebetulnya threshold, baru orang dapat yang maksimal. Oke. Gitu. Nah itu karena itu gue lagi Ajuin. Judicial JR. review. judicial review yang udah kali-kali ditolak. Nah, udah ditolak. Ya, Sekarang oleh- lagi nggak, Mas? ya gimana? Ajuin Nggak lagi. bisa lagi kan? Nggak bisa Emang- Partai lagi. udah ditolak, individu udah ditolak. Iya, itu Gabungan, organisasi juga ditolak. Apalagi? Jadi siapa yang boleh jadi presiden? Tidak bisa, Nggak memang ada, hanya nggak dirubah di Ada DPR. dijagain parpol terus. Iya karena itu. Dijagain Jadi parpol Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Konstipasi gitu. Ngeden nggak bisa mencerna kan konstipasi. Konstipasi bener, itu tuh nggak enak tuh. Iya, emang. Nggak enak. Iya, Apa iya. karena keluarga? Kan dia punya keluarga pasti. Bukan. Kan misalnya tadi itu Pak Jokowi presiden bilang ya bolehlah bayangin 3 periode. Iya, wacana-wacana. Tapi dia presiden, dia nggak boleh ucapin itu. Yes. Gimana sih? Kan begitu kan? Nah mestinya dia tanya pada Ketua Mahkamah Konstitusi, boleh nggak gua ucapin? Tapi kan nggak bisa nanya kan? Wong dia ipar-iparan, kan Itu, saling ya. garuk-garuk Keluarga. aja, keluarga. Wah, oh saling ipar ya? Emang iya Pak? Orang Pak Jokowi nikahin. Iya ya. Iya. Adiknya ya? Iya. Jadi mulai dari situ kalau tadi mau dapat yang maksimal itu garis startnya mesti sama 0%. Nah kalau itu nggak bisa dilakukan ya kita bikin aktivitas lain, yaitu tadi gagalkan pemilu. Kan pemilunya dari awal udah cacat kan. Nah itu gue lagi bikin gerakan LBP. Apa tuh? Oh, Luhut Binsar Panjaitan. Tadi baru mau ngomong sih. Iya. LBP Iya. apa? LBP itu Liga Boykot Pemilu. Boykot Apa kegiatannya tuh? Ya boykot pemilu. Ya pemilu curang. Masa ya lu mau kompetisi dengan dia, dia udah punya 20%, lu 0 gitu, Mat. Dari start aja udah ngefur, udah Tapi full. nanti dia misalnya dipilih mayoritas tapi nggak bisa masuk, ya kan? Ya itu hasilnya adalah Iya. gila gemilang. Yang gemilang gilanya. Walaupun Nggak dipilih bisa. rakyat nggak bisa. Nah, kan bisa juga dia naik Bisa 0%. Iya. Nggak Iya, bisa. paling- Dia belum dipilih udah dapat 20%. Dapat 20 saya. Coba gimana coba? Iya, Apa betul. enggak mending lu cari Xiani itu cemplungin di kopinya. Ya, si Anida saya diracun dong. Iya memang mesti diracun dong, yang curang. Mat, jangan dong, Mat. Jangan, ntar gua kasih Tapi jabatan. kalau dalam sistem pemilu itu kan nggak ini ya, nggak ngaruh ya Mas ya, walaupun yang nggak ikut milih itu banyak gitu. Kan kita selama ini misalnya, oh kalau nggak setuju sama pemilu kita golput lah gitu ya, kita nggak ikut. Tapi kayaknya nggak ngaruh ya kepada sistem hasil kota kosong, pemilunya. tapi tetap harus ada di situ ya. Iya, tapi kan dalam sistem pemilu presiden kan nggak ngaruh ya. Iya, kalau mau berapa ya, yang kalau setiap hari ruang 28 itu kampanyen LBP kan udah pasti ngaruh juga. Bagaimana? Ininya mekanisme hukumnya gimana Mas? Emang bisa Iya, mau bisa boykot. dibatalkan
jadi hasil pemilunya gitu kalau. Ya nggak ada pemilu, artinya balik pada Lah tetap lagi Pak Jokowi yang pimpin. lah. Jadi 3 periode. Iya, kalau nggak ada Kalau pemilu. nggak ada Ya. pemilu, artinya kekacauan terjadi. Kudeta bisa tuh masuk tuh. Ya bisa aja kalau lu berani lu kudeta. Kalau kekacauan terjadi, harga-harga tambah naik. Iya. Jadi tambah Chaos kacau. dong. Kalau chaos masyarakat yang Ya boleh korbannya. kalau begitu, mari kita rame-rame dukung pemilu yang curang, kan gampang tuh. Berarti nggak jurdi lagi lu Ber. Ya kalau 20% nggak dibatalin, Iya. Itu namanya artinya sampai kiamat pun Tetap lu nggak curang. bisa jadi calon presiden. Iya curang. Kan trade off-nya Kecuali begitu kan. lu daftar Gitu. koalisi. Iya, gabungan partai kan jatuhnya. Iya. Gabungan partai yang kayak sekarang udah dibikin-bikin itu. Iya. Iya. Bikin partai baru pun nggak bisa masuk kan, Mas? Nggak bisa lah. Udah bisa masuk. Harus Bikin punya- apa aja. Harus karena dia Iya. mengikuti pemilu yang lalu. Iya. Pemilu yang sekarang nanti untuk 2029. Jadi itu yang harus Iya. dipikirin. Kadang-kadang nanti kalangan musra bilang, ya kalau anti pemilu Presiden Jokowi akan masuk lagi tuh. Lanjut Iya. terus. Tapi Jadi sebenarnya karena itu ya biarin aja 20%. Artinya biarin aja kedunguan beroperasi sampai kiamat kan gitu. Itu kedungu kan gimana lu? iya. Biarkan. Enggak, tapi sekarang nih tiba-tiba ada bikin sidang istimewa untuk mau merubah presidential threshold. Dari ini koalisinya, ini kan udah pecah-pecah nih. Nah sebenarnya kalau mereka punya niat yang sama, sebenarnya bisa tuh di sekarang justru untuk 2029 ya, kita taruh 2029. Nggak, niat Kalau yang untuk sama sekarang, dari mana kan dia dari yang misalnya pihak udah yang diuntungkan. Iya udah pecah-pecah kan, artinya PDIP Enggak, sendiri tapi sekarang. mereka tetap lebih diuntungkan dengan adanya threshold dong daripada dia bisa membuka kompetisi Iya untuk loh, opsi-opsi partai-partai lain. kan partai-partai kan pada protes ke MK. MK balikin ke mereka, silakan selesaikan di DPR kan. Artinya partai-partai ini kenapa nggak ajukan untuk sidang di DPR? MK tuh balikin ke DPR karena MK tahu DPR nggak akan bikin apa-apa. Nah makanya itu maksud aku. Itu. Jadi mereka ini udah tahu pergi ditolak nih pasti. Iya, Tapi itu. supaya 2024 suara kita naik sok-sok untuk peduli dengan presidensial threshold. Oh gitu. Hei PKS Demokrat wes. Yang berikutnya siapa? Siapa duluan? Kania. Kakaknya. Kania. Oke. Kania silakan. Tadi soal parpol. Nyambung sih. Nah, ini iya, sama iya, bahasa serius. yang Nggak barusan apa-apa. sih. Biar ngeluarin dulu. Tapi udah dijawab tadi berarti. Yang soal parpol ya. Kecurigaannya kan gini, yang bikin opsi-opsi ini jadi ya kurang maksimal itu kan karena adanya threshold Threshold, ini ya. kan. Tapi ternyata solusi dari Mas Rocky diboykot aja nih pemilihnya. Kita nggak ada cara lain tuh untuk ngapusin si Cuman itu threshold ini ya. caranya. Kan threshold udah nggak bisa dihapusin. Kan mahkamah udah bilang mau individu segala macam. Jadi kan itu yang disebut itu balikin ke DPR. Kan itu open legal policy itu. Open legal policy artinya DPR oke, terima kasih open legal policy kami nggak akan ubah kan. Terus bagaimana Iya. caranya coba? Kalau gitu gini, Mas Kalau Rocky. demo bisa tidak? Nggak bisa. Hah? Tetap aja kan kekuasaan. Ya kayak KUHP mereka ininya bisa di batalin waktu DPR. itu kan, karena kekuatan demo kan. Ya, itu yang gue bilang Iya. tadi, Liga Boykot Pemilu itu demo. Oh ya itu, udah. tuh, saya Berarti mengerti pas nih ya. pemilu, pas pemilu demo kamu Mamat. Demo. Tidak usah pas pemilu, sebelum pemilu dong supaya presidensial Tolong thresholdnya batal. dicatat nih. Organisir Jangan demonya. saya aja, saya sendiri turun DPR apa Kan gunanya? boykot artinya nggak usah ikut pemilu, tinggal aja di rumah, nggak ada soal kan. Nah itu tapi ngaruh nggak ke ininya kan? Kemana? Ke Waktu kemarin pemilihannya. kan Iya. setiap kali pemilu, walaupun banyak yang golput mau berapa juga nggak ada pengaruhnya ke Iya, hasil pemilu. kalau misalnya voting turnovernya itu 70% boykot, ya kan pemerintah jatuh. Bisa ya? Bisa dong. Terus kita tentuin di sini sekarang presidennya siapa ntar kalau Kita tentuin di sini Kalau di ruang jumlah 28 ya. partisipasi pemilihnya hanya 30% gitu emang jatuh. Tapi kan kayaknya Secara nggak ada. aturan sih tidak. Secara aturan enggak secara kan? aturan tidak, tapi secara moral bangkrut. Oke. Ya Ngapain? kalau secara moral dari kemarin udah bangkrut, orang tingkat kepercayaan rakyat aja Ya, tapi turun-turun. kemarin kan kalau kita bilang boykot pemilu artinya kita semua bekerja tuh. Lu mau boykot nggak? Coba gue tanya. Mau tidak mau? Ayo, mau boikot Mau pemilu boikot nggak, tidak? Gilbas? Tahu ntar didengar nih kalau gue bilang mau. Loh, tidak ada aturan hukumnya. Oh iya ya. Oke, saya mau. Wah, ini mau, ada mau. padahal Ini ada. Ada ya. Saya nggak mau. Mas Rocky, kalau gitu, tapi ada juga yang argumennya gini, bahwa threshold itu nggak harus dihapuskan gitu. Tapi Bahwa dikurangi. menurut dia bukan harus dikurangin, tapi kayak gini, kenapa sih kita nggak mendorong opsi yang bagus untuk jadi dicalonkan oleh koalisi atau oleh partai yang sudah punya suara misalnya tadi minimal 20%. Nah kalau menurut Mas Rocky itu argumen boleh yang aja. dungu.
Bukan, itu argumen yang masuk akal. Masuk Tapi akal. konstitusi kan nggak bilang begitu. Maksudnya gimana, Mas? Ya bisa misalnya nih, oke gue lu punya 20% baru kita pilih presiden kan. Iya. Artinya pemilihan presiden tidak secara bersamaan dengan pemilihan DPR. Oh iya, karena itu duluan kemarin ya, Kan- udah selesai dulu ya. Itu masalahnya begitu kan. Tapi Ya, nggak bisa. Bisa Apa aja. namanya orang baru nih, misalnya ada opsi bagus, dimasukin aja nih udah deh, jadi anggotanya partai ini deh gitu, biar masuk koalisi gitu. Itu kemungkinannya, peluangnya untuk dapet itu kemungkinan itu terjadi. banyak malas sih begitu, mending langsung ya boykot aja. Udah ribet ngurus ada calon. Padahal, boykot. Lah. padahal kalau Mas Rocky sih ditampung lah sama koalisi lah. Kalau kita ajuin nih, tolong dong Mas Rocky deh diajuin jadi presiden. Pasti Kan ada orang- yang Paling tidak ngaku. masuk survei ya. Kan sering Iya. nanti dianggap lu boykot pemilu artinya makar kira-kira begitu Iya. kan. Padahal sebetulnya tidak memakai, kan kalau kita setiap pemilu kan hak untuk memilih. Kan gue bisa nggak pakai hak itu kan. Hak kan bisa dipakai bisa nggak dipakai. Iya. kan? Kalau nggak milih aja memang nggak apa-apa kan, Ya, karena- Mas. karena Tapi kan itu- kalau misalnya demo, Mengajak iya, orang terus untuk mengkampanyekan Ya kalau untuk gua boykot. ingin gua nggak memilih, gua akan berusaha pengaruh dia, gua pengaruh lu segala macam kan. Nah itu nanti bisa kena ini. Ada hukumnya nggak sih? Maka- Iya, kayaknya bisa kena. Tenang, Biasanya tenang. gitu. Saya udah Mengganggu pernah bilang kan, ketertiban umum. di KUHP terbaru pasal makar udah hilang. Oh iya. Nggak ada. Jadi kita tunggu sah aja nih KUHP yang ini. Tapi ngajak orang nggak Gini, pemilu. tidak memakai hak untuk memilih itu sama dengan tidak memakai hak untuk beragama. Sama kedudukannya. Agama Iya. itu juga hak, boleh lu pakai, boleh lu nggak pakai gitu. Iya. Pemilu juga begitu, tuh. Betul. Perkawinan juga begitu. Kan nggak ada Iya, iya. kewajiban-kewajiban kan. Tapi kalau ngajak orang untuk melakukan hal yang sama, Iya. Ya tentu aja gue ingin supaya keinginan gue itu lu dukung kan. Nah, Jadi tapi gue kan kampanye. dalam yang kasus agama juga nggak bisa ada aturannya. Mengajak orang Mengajak nggak untuk boleh. tidak beragama, Kalau nggak kan, milih Bang? boleh. Yang bilang siapa yang bilang nggak boleh mengajak orang tidak beragama? Kata ini pidananya, kata hukum Nggak pidana. ada hukum pidana bilang begitu. Masuk sih. Itu artinya Ini hukum mengajak. pidana harus mewajibkan orang beragama, kan nggak ada kan? Kan ini Tapi kenyataan hukum itu. pidana itu di atas hukum pidana ada konstitusi. Konstitusi bilang setiap warga negara berhak untuk beragama tuh atau memelihara keyakinannya. Berhak gitu. Jadi boleh dia pakai, boleh dia nggak pakai. Kalau ditanya lu udah beragama belum? Kenapa? Gue belum pakai hak gue tuh. Gitu. Kan gampang. Sebagai warga negara, Iya. kenapa lu nggak memilih? Gue belum pakai hak hak gue. gua untuk Ya milih. tapi sayangnya dalam hukum kita dilarang kalau untuk yang udah pada Ya level karena mengajak. itu jadi berarti gue presiden supaya jadi ideal. Berarti di urusan pemilu Maju juga. dulu dong. Iya. Partai apa yang belum koalisi? PDI belum tuh. Maju aja masuk. Iya. Kan udah ada Bang pada Rocky. koalisi-koalisi. PDIP kan belum menentukan calon juga. PDIP udah kemarin banyak Belum. nama-nama yang Nama-nama tapi belum ada ya makanya spesifik. kalau Mas Rocky kenapa lebih milih bubarin aja sistemnya dibanding tadi misalnya Mas Rocky aja jadi calon dari koalisi Apa gitu. karena pesimisme terhadap Iya, lembaga? kenapa Terhadap DPR, terhadap yudikatifnya juga. iya Iya gue gedek aja. gedek aja ya Berarti udah di taraf ini tidak akan bisa dirubah sebelum lembaga ini dibubarin. harus bubar dulu Semuanya mulai dari tadi threshold dibatalkan dulu, baru semuanya kita tata ulang. tapi itu nggak bisa Ya, gitu kalau kalau nggak dengan bisa, cara bisa, iya. Ya kalau nggak bisa ya boykot pemilu supaya Iya. terjadi revolusi. Revolusi artinya diubah semuanya karena legitimasinya hilang kan begitu. Wah, ngeri nih. Enggak ada yang ngeri, itu biasa doang apa? Iya. Ngeri di ini. Ngeri Iya, karena Pak. dibayangkan. Iya. Kan negara nakut-nakutin kita itu ngeri loh. Apa aja yang ngeri? Biasa aja. Gimana, Mat? Tuh giliran dia. Kapan kita gerak? Belum giliran aku, giliran kan dia cerita. Iya. Mat itu nanti boykot pemilu bukan Enggak. berarti bawa bendera baru loh Enggak. Gimana, Mat? Kita jadi nggak ikut? Jangan paksa saya udah ketahan di sini nih. Pengen keluar. Tapi jangan tolong ya, tolong. Kalau ada lagi alternatif lain misalnya katanya kita bikin begini sistemnya. Jadi ada yang lewat jalur threshold itu, tapi kalau masyarakat punya nama nih yang di luar dari partai bahkan independen, Ya. nggak apa-apa tetap di vote gitu, tetap diambil votingnya. Terus kalau dia ternyata lebih tinggi suaranya,
dia masuk ke dalam government sebagai perdana menteri misalnya. Jadi kayak jadi shadow government gitu. Rubah bentuk negara dulu dong. Iya, Rubah tetap sistem ada negara perubahan. dulu. Iya, ada perubahan. Tapi maksudnya Ya mending federal aja sekalian kayak. Enggak kan memang ini kan semua ini kan memang perubahan semua. Ini kan mau revolusi. Iya, mau Dari nol. revolusi, mau Dari hapus nol lagi. threshold, Iya, ya berarti memang perubahan semua. Dukung dulu amandemennya. Amandemen. Ya amandemen sekarang. Nggak ada soal kan. Dukung dulu. Kan itu artinya itu hasil dari Kongres LBP yang begitu kan begitu. Ini hasil Kongresnya dari kapan, Mas? Pada saat pemilu ya? Pada saat hari H. Musyawarah LBP. Pada saat hari H pemilu. Ya paralel aja, nanti ada pemilu, kita bikin Kongres LBP. LBP kan sama kan. Habisin di mata-mata ini Anda. Kan Anda tadi bilang setuju. Ini udah dicatat nih. Habis ini tayang tak. Oke, Gilang Baskara tadi menyatakan setuju. WhatsApp kita Saya siap-siap aman. nanti. Oh tidak. Nomor saya masih di Mabes kok. Oke, sekarang terakhir Mamat. Soal ya itu tadi kembali lagi ke figur presiden. 2024. Nah, mungkin ada opsi-opsi yang bagus. Iya, iya. Kita Maksimal. mulai dengan begini, Bung Rocky ya, untuk menarik bagaimana supaya masyarakat yang mungkin tidak paham apa yang menjadi cita-cita dari Bang Gilang dan Bung Rocky. Kenapa saya, Mat? Kita mulai dulu. Kira-kira di 1945 sampai dengan sekarang nih, dari survei-survei tadi kita buang lah surveinya. Siapa yang paling menurut Bung Rocky hampir mencapai titik maksimal ya? Yang maksimal. Biar kita bisa narik bahwa seperti ini nih kriterianya kira-kira. Karena siapa yang ada di daftar itu? Iya, Soekarno. 777-nya. Soeharto. Soeharto kan benchmarknya tuh. Oke. Yang mendekati Soekarno siapa? Jokowi. Yang mendekati dengkulnya apa mendekati apanya? Oke, bener aja. Mat, lu berani-berani SBY. ngomong dari tadi. Lah, ya mendekati di survei. Iya. Ini kan Dengkul, batasnya. Gus Dur, Mas Rocky. Gus Dur misalkan. Gus Dur 2 terbawah. Ya kalau saya anggap kalau gue itu ya Gus Dur itu bukan karena teman gue, tapi gue ngerti cara dia berpikir. Iya. Bung Karno gue nggak ngerti. Karena terakhir dia bilang saya penyambung lidah rakyat Indonesia, karena itu lidah saya itu harus dibikin seumur hidup kan, supaya tersambung terus. Akhirnya dia presiden seumur hidup, dia jadi otoriter kan. Iya. Tetapi Bung Karno itu dikenal sebagai orang yang berupaya untuk kasih warna pada bangsa ini nih. Udah. Ada pemikiran lah. Ada otaknya. Seenggaknya itu ada pemikiran. Ada otaknya. Ah. Yang ada yang Bagus. nggak ada otaknya mana? Jangan pancing. Nggak usah dipancing. Jangan Nggak usah. pancing. Sorry. Lu nggak pancing pun udah tahu. Iya, kalau kayak Bung Karno, kayak Iya. Gus Dur itu kan pemikir Oke. nih, thinkers. Jadi Iya. punya Coba gagasan coba gitu. bayangin ini. Dalam 7 tahun ini ada nggak suasana di mana bangsa ini diajak untuk merenung, berpikir tajam seperti Bung Karno? Pak Harto berpikir. Pikiran dia itu kemudian diinvestasikan melalui politik stabilisasi itu. Militer dimasukin ke situ hasil pikiran.